Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Fiani Sylvia dengan NIM 2105126208. Saya mahasiswa PGSD Universitas Riau angkatan 2021 kelas C. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah pengumpulan tugas biologi, yaitu tugas UTS, ujian tengah semester. Nah, di video ini saya akan membahas tentang keanekaragaman hayati. Apa sih itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati atau biodiversitas berasal dari bahasa Inggris yang merupakan singkatan dari biological dan diversity. Nah, keanekaragaman berarti beraneka, bermacam-macam, berbagai bentuk. Sedangkan hayati adalah segala sesuatu yang hidup di bumi ini. Jadi, keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman bentuk dan perbedaan-perbedaan hewan, tumbuhan, organisme atau ekologis yang ada di muka bumi ini dengan berbagai bentuk, ciri, dan sifat yang berbeda-beda, yang bervariasi. Variasi ini berbentuk warna, ukuran, bentuk, tekstur, kebiasaan, jumlah, dan masih banyak lainnya. Nah, coba deh lihat dan dengar lingkungan yang ada di sekitar saya. Nah, dengan mengamatinya, kita bisa tahu bahwa di lingkungan saya ini terdapat berbagai macam keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati bisa terbentuk karena adanya adaptasi dan evolusi. Adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan hidupnya. Sedangkan evolusi adalah perubahan bentuk makhluk hidup ke bentuk yang lebih kompleks secara perlahan sehingga membentuk spesies baru. Keanekaragaman hayati ini sangat penting perannya bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Makhluk hidup yang membentuk keanekaragaman hayati memiliki perannya masing-masing dan saling membutuhkan satu sama lain. Jadi punahnya satu spesies atau suatu tumbuhan, hewan atau organisme dapat mengganggu kehidupan organisme lainnya, bisa menciptakan inflasi atau kepunahan bagi makhluk hidup lainnya. Nah, keanekaragaman hayati ini memenuhi kebutuhan baik itu tumbuhan, hewan, ataupun organisme, memenuhi kebutuhan dari manusia. Keanekaragaman hayati terjadi dari organisme tingkat rendah hingga organisme tingkat tinggi. Berikut tingkatan-tingkatan dari keanekaragaman hayati. Nah, yang pertama itu ada keanekaragaman hayati tingkat genetik. Berikut video penjelasannya. Keanekaragaman gen disebabkan karena adanya variasi genetik dalam suatu spesies. Tingkat tersebut timbul karena setiap individu mempunyai bentuk atau struktur gen yang khas. Terjadi pada satu spesies yang sama, keanekaragaman hayati tingkat gen biasa disebut varietas. Nah, dapat kita lihat contohnya pada bunga bougainville. Dalam satu jenis, dia bisa memiliki warna yang berbeda-beda. Ada yang warna putih, pink, oranye, dan ada yang berwarna merah.
Nah, selain bunga, kita sebagai manusia juga memiliki gen yang berbeda-beda di setiap orangnya. Ada yang berambut keriting, lurus, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit agak gelap. Nah, variasi-variasi ini itu terjadi di manusia, walaupun itu orang tua dan anak ataupun saudara kembar, karena setiap manusia memiliki ciri khasnya masing-masing pada struktur genetiknya. Selanjutnya, ada keanekaragaman tingkat individu atau spesies. Berikut penjelasannya. Keanekaragaman tingkat spesies merupakan variasi makhluk hidup antar spesies dari satu famili atau genus. Keanekaragaman ini bisa terjadi karena adanya pengaruh kandungan genetik dengan habitat. Salah satu contoh keanekaragaman tingkat spesies yaitu singa, harimau, dan macan. Mereka merupakan jenis yang berbeda habitatnya, berbeda tingkah lakunya, tapi mereka berasal dari famili yang sama yaitu Felidae. Nah, selanjutnya ada pohon kelapa, pohon aren, dan pohon palem. Mereka merupakan spesies yang berbeda, tapi berasal dari famili yang sama, yaitu Araceae. Nah, yang terakhir, ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Berikut penjelasannya. Keanekaragaman ekosistem adalah keanekaragaman habitat, komunitas, biotik, dan proses ekologi di biosfer atau daratan atau lautan. Keanekaragaman ini terjadi akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim dan berpengaruh terhadap suhu, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lamanya penyinaran matahari. Nah, dari berbagai macam ekosistem yang ada di muka bumi ini, kita pasti berpikir bahwa ekosistem itu akan selalu seperti itu selamanya. Padahal, ekosistem bisa saja berubah, entah itu akibat bencana ataupun perubahan secara perlahan dari waktu ke waktu. Contoh perubahannya yaitu hutan bisa saja berubah menjadi gurun pasir. Hal ini bisa terjadi akibat adanya bencana letusan gunung berapi. Dan di Australia juga ditemukan bahwa terumbu karang menghilang secara perlahan. Keanekaragaman hayati merupakan faktor penting dalam menentukan apakah ekosistem tersebut kuat atau tidak untuk bertahan. Karena semakin banyak keanekaragaman hayati di dalam ekosistem, maka ekosistem itu akan semakin kuat. Keanekaragaman tingkat ekosistem ini dibedakan menjadi ekosistem darat dan ekosistem perairan. Gurun merupakan ekosistem darat yang didominasi oleh flora dan fauna tertentu. Ekosistem ini identik dengan iklim kering dan curah hujan yang sedikit. Berbagai flora dan fauna yang hidup di gurun berupa kaktus, kadal, redentia, ular, dan katak. Hutan hujan didominasi oleh pohon-pohon tinggi dan dihuni beragam spesies. Beberapa tumbuhan khas hutan tropis yaitu anggrek, rotan, dan kaktus. Sedangkan hewan yang hidup di daerah tersebut berupa harimau, babi hutan, badak, kera, dan burung hantu. Taiga adalah hutan yang terdiri dari satu spesies, misalnya pinus atau konifer. Semak dan tumbuhan basah sangat jarang ditemukan di ekosistem ini. Hewan yang hidup di taiga adalah rusa besar dan beruang hitam. Tundra merupakan
bioma tempat terhambatnya pertumbuhan pohon akibat rendahnya suhu lingkungan. Tumbuhan yang banyak hidup di tundra yakni sphagnum, lichen, dan rumput. Padang rumput adalah ekosistem yang terjadi di daerah pada rumput. Hewan yang hidup di ekosistem ini adalah serigala, gajah, kanguru, jerapah, zebra, singa, ular, dan bison. Ekosistem air tawar memiliki kadar garam yang sedikit dan dapat dibedakan berdasarkan keadaan asal air. Contohnya, danau, sungai, salju, atau es. Hampir semua filum dari dunia hewan terdapat di dalamnya, misalnya protozoa, spans, cacing, moluska, serangga, ikan, amfibi, burung, mamalia. Ada yang hidup di air dan ada juga yang sekedar hanya mencari makan. Ekosistem laut memiliki kadar garam yang tinggi dan memiliki pergerakan air yang dapat dipengaruhi oleh arah angin. Meliputi teluk, selat, samudra, dan pantai. Terdapat ikan, plankton, babi laut, gurita, bintang laut, kuda laut, kerang mutiara, terumbu karang, rumput laut, dan masih banyak lainnya. Ekosistem estuari merupakan tempat bersatunya sungai dengan laut. Estuari sering dipagari oleh lempengan lumpur intertidal yang luas atau rawa garam. Terdapat baronang, kerapu, kepiting, cucut, salmon, krustaceen, bivalve, echinodermata, annelida, dan masih banyak lainnya. Indonesia adalah salah satu penyumbang keanekaragaman tingkat tinggi. Ada berbagai macam jenis keanekaragaman yang terdapat di dalamnya. Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sumatera sampai Papua. Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa, sehingga ciptakan iklimnya menjadi iklim tropis. Keanekaragaman hayati di Indonesia jumlahnya sangat tinggi. Baru sekitar 6.000 spesies tumbuhan, 1.000 spesies hewan, dan 100 spesies jasad renik yang telah diketahui potensinya dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Bahkan di Indonesia terdapat beberapa hewan ataupun tumbuhan yang bersifat endemik. Endemik adalah suatu makhluk hidup yang hanya bisa ditemukan di satu tempat tertentu, seperti orang hutan, komodo, bunga Rafflesia arnoldi, harimau Sumatera, dan masih ada beberapa lainnya. Habitat dari keanekaragaman makhluk di Indonesia ini berada di hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis tersusun atas berlapis-lapis vegetasi, mulai dari strata A hingga strata E, serta membentuk kanopi dan tajuk yang sangat rapat, membuat sinar matahari tidak mampu menjangkau lantai hutan, sehingga menjadikan tanah sangat lembab dan hanya ditumbuhi lumut dan jamur. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kawasan hujan tropis terbesar di dunia. Indonesia menempati posisi ketiga setelah Brazil dan Kongo. Selain menjadi paru-paru dunia, hutan hujan tropis Indonesia juga memiliki peran dalam kehidupan masyarakat penduduknya.
Dengan kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia, membantu para penduduknya bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Mereka memanfaatkan tumbuhan, hewan, ataupun organisme demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Walaupun demikian, keadaan hutan di Indonesia mulai perlu kita perhatikan. Menurut FAO menyebutkan laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai 1.315 hektar per tahun, atau setiap tahunnya luas areal hutan berkurang sebesar 1%. Oleh karena itu, kita harus menjaga ekosistem di Indonesia agar terciptanya kestabilan bagi kelangsungan makhluk hidup. Selain keanekaragaman yang ada di dalam hutan hujan tropis, Indonesia juga memiliki kekayaan lainnya dari Laut Indonesia. Laut Indonesia memiliki sekitar 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 biota terumbu karang. Sumber daya ikan di Laut Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia. Selain itu, perairan Laut Indonesia juga menyimpan potensi sumber daya non-hayati yang melimpah. Sumber daya hayati yang dimiliki Indonesia meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove, dan biota laut lainnya. Dan sumber daya non-hayati meliputi pasir, air laut, mineral dari dasar laut. Sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan. Banyak orang yang sudah tahu bahwa luas laut Indonesia adalah 70% dari luas wilayahnya. Indonesia juga memiliki 17.504 pulau dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Data Asian Development tahun 2009 menunjukkan bahwa wilayah pesisir Indonesia adalah rumah bagi ribuan spesies laut. Dengan kata lain, Laut Indonesia menyediakan sumber protein penting yang secara tradisional telah menjadi sumber makanan utama. Dari beberapa kajian, diketahui bahwa hingga saat ini ikan secara konsisten berkontribusi lebih dari 10% dari total konsumsi protein makanan dan lebih dari 50% dari asupan protein makanan hewan di negara ini. Terletak di sepanjang garis khatulistiwa dan rute laut yang penting, Indonesia memainkan peran penting dalam rantai pasokan global. Menyediakan 3 lorong laut yang dikenal sebagai alur laut kepulauan Indonesia 1, 2, dan 3, telah menjadikan perairan Indonesia pemain penting dalam lalu lintas maritim global. Walau demikian, pentingnya hutan dan laut yang ada di Indonesia, masih banyak saja oknum-oknum yang tidak memperhatikan pelestarian dari laut dan hutan, melakukan pengambilan keanekaragaman hayati secara berlebihan,
dapat membuat satu atau lebih banyak spesies punah. Nah, demikian video ini saya buat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.